Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radlo Yendra dan Radlo Institute. Tentunya kita konsisten untuk selalu mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kajian bedah riset artikel merupakan suatu kajian yang sangat menarik di Radlo Institute, di mana kajian ini tidak hanya membahas suatu riset artikel, tetapi juga memperkaya dengan coding-coding pemrograman komputer. Permasalahan yang ada di riset artikel kita coba laksanakan, kita coba pecahkan dengan menggunakan pemrograman komputer. Sehingga hasil yang ada pada riset artikel itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan coding pemrograman komputer. Nah, coding ini tentu saja dapat diadopsi oleh mahasiswa mungkin untuk keperluan skripsi atau mahasiswa S2 untuk tesis dan disertasi, bahkan dapat juga digunakan oleh peneliti-peneliti lain yang menggunakan model-model yang dibahas melalui bedah riset artikel. Oke. Pada kesempatan ini kita akan coba melihat suatu riset artikel yang sangat menarik yang kita jumpai, termasuk juga ke dalam riset artikel yang baru dengan judul Novel Extended Power Lombok Distribution for Modeling Real Life Data, Properties dan Inference. Terbit di Journal of Mathematics Hindawi. Juni 2023. Jadi masih dikategorikan suatu riset artikel yang baru. Nah, dalam riset artikel ini kita temukan suatu fungsi densitas yang dia sebut sebagai four parameter flexible four parameter Lombok extension, yang dia sebut dengan alpha power Lombok distribution. Wah, jadi model kita pada saat ini yang akan kita bahas adalah distribusi perluasan Lomax 4 parameter yang kita sebut dengan alpha power Lomax. Oke, distribution. Alpha power Lomax distribution sikat dengan APPLX. Nah, bentuk model atau fungsi densitas beluang dari alpha power Lomax distribution ini itu diberikan pada persamaan 7. Nah, ini persamaan 7 Anda lihat di sini adalah APPLX model terdiri dari 4 parameter alfa, gamma, beta dan lambda. Di mana persamaan 7 di situ dapat Anda lihat itu adalah suatu fungsi densitas peluang atau sering kita sebut dengan model peluang yang cukup rumit karena terdiri dari 4 parameter. Nah, dalam riset artikel ini sekali lagi kita wajib bersentuhan dengan bentuk log likelihood. Oke. Log likelihood dalam riset artikel ini juga diberikan. Log likelihood dalam riset artikel ini estimation parameter ya. Ini adalah log likelihood yang diberikan n log alpha, n log alpha kurang 1 tambah n log gamma tambah n log beta tambah n y log lambda tambah beta kurang 1 sigma log xi kurang gamma tambah 1 sigma log lambda tambah xi berpangkat beta tambah log alpha kali sum log 1 kurang lambda pangkat gamma dikali lambda tambah xi berpangkat beta berpangkat minus y. Nah, ini riset artikel ini akan kita gunakan software R untuk melakukan pembahasan, terutama menggunakan kaedah optim nantinya untuk mengestimasi parameter. Nah, pada riset artikel ini juga tidak hanya diberikan fungsi densitas peluang, tetapi kumulatif distributionnya juga diberikan pada riset artikel ini. Ada ini. Nah, ini adalah seperti persamaan 6. Ini adalah kumulatif distribution function. Kita tahu persamaan 6 ini kalau dia nanti kita ingin melakukan uji,
Ini akan menghasilkan, akan kita bandingkan dengan CDF plot. Kalau persamaan 7 kita tahu kita akan menggunakannya pada alat uji atau disebut dengan good of fitness test. Oke, untuk density plot. Oke, itu merupakan riset artikel yang terbit yang kita dapat lihat. Nah, selanjutnya kita nanti akan coba bahas dengan menggunakan R. Oke, kita coba bagaimana kita membahas riset artikel itu dengan menggunakan R. Nah, kita buka R kita. Nah, ini adalah R. Kita menggunakan data 128 penderita penyakit kanker. Oke, pada riset artikel yang lalu. Nah, ini adalah log likelihood seperti pada riset artikel. Ada empat parameter, di mana parameter pertama itu alfa, parameter gamma, kedua, ketiga beta, parameter keempat adalah lambda. Nah, ini adalah bentuk log likelihood yang dihasilkan pada riset artikel, itu kita transformasi ke dalam bentuk coding pemrograman R. Nah, memang agak panjang. Nanti mana yang berminat untuk menggunakan silakan saja. Atau jika memang terjadi kesulitan hubungi Rado Institute. Kita akan coba bantu untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Lalu kita gunakan optim, nilai awalnya untuk alfa 15 kita gunakan, gamma 1, beta 1, dan lambda adalah 1. Lalu kita gunakan uji, kita dapatkan fungsi densitas. Ini fungsi densitas persis kepada riset artikel yang kita berikan. Ini adalah kumulatif. Ini adalah persamaan 7, ini persamaan 6. Seperti pada riset artikel yang diberikan. Jadi kalau mau lihat fungsi densitasnya ini lebih jauh ke belakang, ini dia adalah merupakan fungsi densitas yang bersumber dari riset artikel. Lalu LAPX ini adalah log likelihood. Log likelihood fungsi yang kita dapatkan pada riset artikel. Ini sudah menggunakan parameter alfa, dan gamma dan seterusnya yang kita dapat langsung dari riset artikel. Jadi boleh dilihat, wah ini dia cukup panjang. Nah, lalu kita akan coba run model kita ini apakah sanggup dia menjawab permasalahan 4 parameter dengan menggunakan data yang ada. Kita coba run. Oke. Kita lihat hasilnya. Oh, ternyata oke. Kita lihat parameter yang dihasilkan APPLX. Wah, ini dia parameter kita. Konvergen. Alhamdulillah, konvergen. Parameter alfanya 1, beta. Ini beta, ini lambda. Nah, ini dia seterusnya. Ini parameter keempat. Oke. Karena kita sukses, kita panggil satu-satu. Alfa, gamma, beta, lambda. Oke, kita run. Jadi kalau kita mau lihat alfa kita berapa, alfa kecil, stop alfa. Ini alfa kita, ini gamma kita, ini beta, ini lambda. Oke. Nah, ini adalah parameter-parameter yang akan kita uji dengan menggunakan density plot dan kumulatif plot. Nah, ingat dalam density plot kita memerlukan data yang banyak, yaitu sekuen barisan dari 0 sampai 2 kali maksimum data dengan lompatan 0,01. Kita juga memerlukan fungsi densitas. Nah, X itu berubah menjadi XI. Kita ingin membuat seperti apa grafiknya. Lalu kumulatif, oke. Nah, kumulatif menggunakan sort data. Ini XX kumulatif, ingat kita menggunakan sort data. Beda dengan densitas peluang, kita menggunakan XI. Lalu kan kita bandingkan dengan kumulatif theoretical, I kurang 0,5 per N, di mana I itu adalah bilangan 1 sampai panjangnya data. Oke, kita coba run semua. Kita lihat hasilnya. Ini adalah grafik. Nah, ini grafik untuk density plot, di mana density plot memasangkan histogram data dengan fungsi densitas.
Sedangkan untuk kumulatif load adalah memasangkan kumulatif teoretikal yang I kurang 0,5 per N dengan kumulatif model. Seperti pada persamaan 6. Nah, kita coba jalankan. Grafik kita seperti apa? Apakah dia mampu menangkap histogram? Nah, ini dia. Jadi kalau Anda lihat, yang warna merah itu adalah density function yang dihasilkan. Ini density function yang dihasilkan dari persamaan 7 dengan parameter-parameter yang telah kita dapatkan dengan menggunakan optim tadi. Ternyata dapat menghampiri histogram dengan baik. Begitu juga pada grafik yang di sebelahnya, ini grafik kumulatif plot. Yang warna merah itu theoretical itu F sama dengan I kurang 0,5 per N. Yang biru adalah kumulatif model. Jadi kita berhasil memperlihatkan bahwa kita sukses mengkaji riset artikel ini dan memberikan coding yang sangat luar biasa. Oke, lalu kita mau lihat nilai AIC-nya boleh. Ini nilai AIC-nya nih, AIC. Rumusnya adalah minus 2 kali log likelihood tambah 2 kali parameter. Nah, ini adalah AIC kita 827. Sedangkan minus log likelihood. Nah, ini kalau mau nengok log likelihoodnya ini log likelihoodnya. Dia pasti nilainya minus. Biasanya digunakan dalam alat uji itu adalah min 2 biasanya. Min 2 dalam riset-riset artikel, kalau enggak min 2, kalau enggak min L. Min L A P P L X. Nah, ini dia. Nah, jadi kita telah sukses untuk menjalankan program. Nah, bagi rekan-rekan yang mau melihat seperti apa pemrogramannya, silakan. X ini data 128 penderita penyakit kanker, dan ini adalah log likelihood dari alpha power Lomax distribution tadi. Kalau Anda mau lihat ke samping boleh, ini panjang. Oke. Dan ini adalah merupakan optim untuk mendapatkan estimasi parameter. Ini adalah nilai awal untuk alpha, ini untuk gamma, ini untuk beta, ini untuk lambda, nilai awalnya. Oke. Lalu kita gunakan grafik density plot. Oke, dan ini adalah grafik kumulatif plot. Density plot memasangkan histogram dengan density, sedangkan kumulatif plot memasangkan antara kumulatif theoretical dengan kumulatif model. Kumulatif model adalah persama 6 pada riset artikel. Oke, saya rasa apa yang kita bahas, kita bincangkan pagi ini cukup menarik sekali. Rado Institute terus berupaya menambah literasi digital di dalam website Rado Institute dengan satu tujuan pastinya adalah agar dapat sampai kepada mahasiswa dimanapun berada dan dapat menjadi bahan perbandingan, literasi perbandingan untuk memantapkan pemahaman terhadap mata kuliah statistik. Oke, saya rasa Rado Institute selalu mencoba untuk memandirikan mahasiswa Indonesia agar dapat tangguh dalam belajar ilmu statistik. Sekian, Rado Institute dan Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.